Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi adik-adik, mungkin untuk malam ini kita ulang sedikit poin-poin pentingnya ya. Kita tidak akan lanjut ke bab yang berikutnya karena penting untuk diingat bahwa setiap pembelajaran itu adalah diulang, ulang dan diulang supaya tetap ingat dan juga tetap kita coba untuk amalkan. Lebih-lebih kaitannya tentang akhlak atau adab. Dek, teman anak musibah kemudian kita ikut mendoakan itu termasuk enggak kira-kira akhlak yang baik? Termasuk. Bagaimana dengan teman yang kena musibah kita tidak doakan tapi kita katakan jereh anget me iya baru me. Kira-kira apakah orang lain akan senang mendengar hal itu? Nah, tapi ketika kita mendengar ada teman yang dapat musibah, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim. Innalillahi itu jangan pernah ada yang berpikir bahwa konteksnya orang meninggal. Enggak, karena sejatinya dari maknanya ya sesungguhnya semua itu kita kembalikan kepada Allah. Apapun itu, nikmat sehatnya atau mungkin musibahnya. Karena semua yang datang itu kembali semua yang datang itu dari Allah. Itu yang perlu kita ingat. Bab 1 ada yang masih ingat bahwa kita diajarkan untuk berakhlak dari sejak kecil. Akhlak yang bagaimana? Akhlak yang baik. Tentunya supaya apa? Allah ridho pada kita, kemudian orang tua sayang sama kita, dan juga manusia yang lain juga sayang, suka. Maka kalau sudah seperti itu aman hidup. Ya, tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, nih misalnya si A, dia sering bantu temannya dari si B sampai si Z. Tiba-tiba di suatu hari si A ini dapat masalah. Terus yang dibantu ini semuanya itu pengertian. Apakah di sana akan berpengaruh dengan apa yang dilakukan sama si A sebelumnya? Berpengaruh tentunya. Kenapa? Ketika Anda menjadi orang baik, maka Anda juga akan dipertemukan dengan orang baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita menjadi orang jahat, ketika kita jadi orang yang suka ngolok teman, maka jangan salah, kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama. Kita suka ngolok teman, maka jangan salah nanti Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang suka ngolok. Kita suka ngumpat, nyumpaan, maka kita akan bertemu sama orang yang suka nyumpaan juga. Intinya karakter kita ini akan menentukan nanti kedepannya kita akan bersama siapa. Baik cara kita sama orang, maka orang juga akan baik. Kalaupun ada orang yang begini nih, mungkin ada yang menemukan kira-kira nih ketika kita baik sama orang, tapi orang itu bukannya malah membalas kebaikan, tetapi memanfaatkan. Ada kan yang seperti itu ya. Padahal udah baik aja nih. Ya kita kasih uang, kita kasih pinjam barang, kita kasih apa yang diminta nih. Mungkin sama teman. Tahu-taunya apa? Malah dibalas dengan sebaliknya. Kita diolok, kita disumpah. Di giliran datang manis. Tapi giliran datang atau tidak butuh pedis. Paham maksudnya? Bagaimana cara kita tanggapi? Ya udah. Jangan ya, jangan seperti itu. Kita ini teman. Ayo janganlah seperti itu. Masa datangnya itu ketika butuh aja, malu dong. Ya, di masanya Nabi Muhammad, kalau dibandingkan dengan masa kita nih yang suka ngolok, kira-kira kalau kita diolok diam enggak? Enggak. Kalau kita diolok maka kita juga ngolok. Kalau kita disumpah pasti jumpa.
Tapi kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah sosok insan, sosok manusia yang diberi gelar. Salah satunya itu ya adalah Muhammad Al-Amin, hamba Allah yang jujur. Jujur itu termasuk akhlak yang baik. Jadi setiap perbuatan, perkataan beliau itu tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan. Dan di saat beliau ini ya menyebarkan agama Islam dengan adanya kitab suci Al-Quran, apakah di sana beliau mengatakan bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab yang dibuat oleh beliau? Tidak. Tapi beliau mengatakan bahwa saya tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Karena diperjelas di sana bahwa Al-Quran itu betul-betul murni datang kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kenapa Nabi Muhammad tidak diberi kemampuan untuk membaca, tidak diberi kemampuan untuk menulis? Supaya ya tidak ada alasan bagi orang-orang terdahulu itu mengatakan bahwa beliau adalah seorang pembohong. Itu. Beliau jujur saja ada yang tidak suka. Ingat deh ya, kita yang jangan beranggapan ketika hidup ini selalu ada yang tidak suka sama kita. Itu pasti ada. Di masanya Rasulullah juga ada. Ingat kan cerita pengemis buta itu? Ya, pengemis yang setiap hari mengolok Nabi Muhammad di pasar. Tapi apakah dengan hal itu Nabi Muhammad membalas perbuatannya si pengemis ini dengan cara yang sama? Tidak. Dibawakan roti, dibawakan makanan sambil disuapin. Alangkah bahagianya pengemis itu waktu itu. Ya, tapi sayangnya dia dalam keadaan buta. Sambil mendengar ceritanya, tahu enggak si Muhammad itu dia tukang sihir. Si Muhammad itu tukang fitnah. Dia enggak tahu yang dia bicarakan itu orangnya ada di depannya. Gimana kita yang ngedengar kalau kita diomongin sama orang lain? Panas, kira-kira panas. Rasanya mau baku hantam aja sama orang itu. Tapi beliau enggak. Beliau cukup membalasnya dengan senyuman sambil dengan lemah lembut menyuapinya. Nah, setelah beberapa hari, atau beberapa minggu setelah wafatnya Nabi Muhammad, nah di sana udah jarang tuh ya beliau yang kabarnya untuk datang ke pasar untuk nyuapin si pengemis itu. Akhirnya di suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada Sayyidatna Aisyah. Beliau bertanya kepada Aisyah bahwa kira-kira di masa hidupnya Rasulullah ada tidak kegiatan yang tidak pernah aku lakukan? Ada satu hal, wahai bapak, wahai ayah. Beliau ketika masih hidup selalu datang ke sudut pasar. Sambil di sana ada seorang pengemis buta. Di sana dibawakan makanan dan disuapi oleh baginda Rasulullah. Nah, akhirnya esokan harinya dibawakan roti sama Sayyidina Abu Bakar. Nah, sambil disuapin, alas sudah lama apa? Kata si pengemis itu. Kemana saja, oh wahai saudaraku, lama aku menunggumu. Sambil lanjut cerita nih, ya. Ceritanya yang bagaimana, bagus atau buruk? Buruk tentunya. Tahu enggak si Muhammad tuh begini, begini, begini. Mendengar ceritanya dari si pengemis itu, Abu Bakar geram. Roti yang ingin disuapin kepada si pengemis itu, awalnya dia normal, tapi karena geramnya itu akhirnya dibejek. Karena saking geramnya. Terus disuapinnya awal-awal, ya mungkin masih nahan. Setelah lama cerita mendengar ceritanya si pengemis, dijel-jelin. Apa bahasa kasar? Kalau bahasa Indonesianya, dimasukkan secara paksa. Kok kasar sekali kau? Ini bukan orang yang biasa menyuapiku. Lah, kok bilang kayak gitu? Ini aku. Ini saya yang tiap hari menyuapimu seperti sebelumnya. Bukan.
orang yang menyuapimu itu adalah orang yang dia itu kalau nyuapin itu lembut, dengan penuh kasih sayang. Tidak kayak bukan seperti kamu. Kamu ini kasar orangnya. Akhirnya berkatalah Sayyidina Abu Bakar, "Ya betul, memang aku bukan orangnya. Tapi ada yang perlu kamu ketahui, bahwa orang yang menyuapimu itu sudah tiada." Kaget spontan. Ya, kemana dia? Dia sudah lama meninggal. Kaget sambil meneteskan air mata sebelum disebut namanya. Setelah ditanya, ya, siapa orang itu? Tahu wahai pengemis, bahwa orang yang menyuapimu itu adalah orang yang setiap hari kau jelek-jelekkan namanya. Dialah Muhammad. Semakin deras air matanya si pengemis itu. Dan dari situlah si pengemis itu masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena akhlak beliau, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara beliau yang begitu baik, beliau dilempar pakai tai onta, kotoran onta, beliau sabar. Apakah beliau membalasnya dengan hal yang sama? Tidak. Beliau berdoa, mudah-mudahan mereka selamat. Beliau dilempar pakai batu, apakah beliau juga membalas dengan hal yang sama? Tidak. Tapi didoakan, mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Kalau kita tidak, hai baik kolpen, wah hai baik mudah padang. Iya kan? Betul atau enggak? Hai ini mudahan mosot. Sedikit-sedikit doa yang jelek-jelek. Ayolah kita coba ambil dari kisah tadi. Ya, beliau yang di depan nih, di depan mata beliau ada orang yang menjelek-jelekkan beliau, tapi beliau tetap sabar. Betul-betul sabar menghadapi orang yang seperti itu. Bisa enggak kira-kira kita seperti beliau? Ya mungkin untuk ini ya, yang kalau kita mau nyari pengemis yang supaya kita kayak di ceritanya itu enggak sih mungkin ya. Tapi yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ketika ada seseorang yang menjelek-jelekkanmu, maka kita jangan balas dengan perbuatan yang sama. Tapi kita coba terapkan cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau dijelekkan, kita balas dengan mendoakan. Doanya yang bagaimana? Doa yang baik. Mudah-mudahan si dia sadar, mudah-mudahan si dia tahu sesuatu bahwa ini itu tidak boleh. Mudah-mudahan si dia diberikan hidayah oleh Allah. Begitu. Bukannya kita malah membalasnya dengan yang sama. Sebut dulu saya seperti itu. Ya, tiap hari. Apakah saya tidak membalas? Membalas. Ya, tapi itu waktu itu pokok jemaah dengan wah me jahit jemaah. Akhirnya saya sadar. Kalau ada yang bilang seperti itu ke saya, ya udah diam aja. Berkata baik atau diam. Kalau emang udah tahu dirimu lahir seperti ini, ya udah. Memang hanya kamu seperti itu. Kalaupun ada yang tertawa, ada yang begini begitu, oh mungkin dia belum dikasih tahu. Ternyata ngolok sesama makhluk Allah itu tidak boleh. Ngolok sesama ciptaan itu tidak boleh. Karena kalau kita ngolok sesama makhluk Allah, berarti kita ngolok